Halo, kembali bersama dengan saya, Hersy Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, banyak orang yang sebenarnya nggak terlalu ngeh, tapi sebagian wartawan, jadi, paham gitu ya bahwa, eee, ternyata kemarin dalam rapat Banggar itu Pak Luhut, ini pengakuan Pak Luhut sendiri ya, Pak Luhut itu bukan 10 jabatan seperti yang selama ini disebut-sebut yang diberi oleh Pak Jokowi. Pak Luhut itu punya 27 penugasan, itu yang istilahnya dari Pak Luhut ya, itu ada yang melalui Perpres, ada yang melalui Kepres, ada yang cuma melalui arahan gitu. Kalau arahan itu artinya di sidang kabinet diperintahkan gitu. Nah, itu kemarin dalam rapat Banggar itu ditunjukkan oleh Pak Pak Luhut dalam 2 slide. Nah ini slide-nya ini banyak sekali, saya sendiri kalau untuk baca satu persatu saya bakal kecapean ini. Pokoknya yang terakhir itu minyak goreng deh. Dan bahasanya Pak Luhut dari SpaceX sampai ke minyak goreng. Nah, seru ini Bung Rocky ini. Ya itu yang jadi masalah, kenapa Pak Luhut nggak bisa nolak, kan itu intinya kan. Ya. Pak Luhut bisa bilang Pak Presiden kebanyakan nih saya, dan saya nggak mungkin efisien lagi gitu. Jadi pertanyaan publik, kenapa Pak Luhut tidak menolak, kan itu intinya. Nah, kalau dia nggak menolak, artinya memang dari awal Pak Luhut meyakinkan Presiden bahwa menteri-menteri nggak bisa bekerja, karena itu kasih ke saya aja tuh. Jadi itu yang terjadi di belakang layar sebetulnya tuh, bahwa itu penugasan Presiden, ya pasti penugasan Presiden tuh. Asal usulnya yang kita persoalkan tuh, dan tema-tema yang dimiliki, yang dikuasai Pak Luhut itu kan sebetulnya tema yang bisa diserahkan pada menteri teknis tuh. Tapi kenapa Pak Luhut yang lakukan itu? Lalu fungsi Menko koordinatornya apa kalau begitu? Kalau semuanya dia lakukan sendiri, dia tidak lakukan koordinasi. Jadi ini yang disebut sebagai semakin banyak terlibat, sebetulnya outputnya semakin kurang maksimal itu. Law of diminishing return itu dalam ilmu ekonomi itu. Jadi semakin banyak kesibukan, justru outputnya turun. Itu intinya, returnnya turun, itu returnnya atau hasilnya itu memburuk. Dan itu yang terjadi, dan orang menganggap bahwa ya kalau itu konsekuensi dari kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Luhut, ya sebaiknya lakukan penyederhanaan kabinet supaya nggak membebani anggaran kan. Kalau Pak Luhut bisa kerjain semua tugas teknis kementerian, ya cukup Pak Luhut jadi menteri, yang lain diangkat aja sebagai dirjen kan. Jadi menteri cuma satu aja, dirjen yang banyak, itu kan gampangnya begitu tuh. Nah, DPR tentu mempersoalkan itu karena mungkin dianggap pemborosan atau dianggap bahwa masalahnya juga Pak DPR kan tanya aja ke Presiden, kan punya hak tanya kan, kenapa banyak begitu. Jangan juga cicir Pak Luhut, itu juga nggak fair DPR. Ini ditunjuk oleh Presiden, kok kenapa Luhut yang dipersoalkan? Nah, dari segi ini saya membela Pak Luhut loh. tapi yang boro-boro tanya ke Pak Jokowi kemarin, mereka sendiri ketika rapat Banggar dengan Pak Luhut mengaku mereka sendiri ciut nyalinya gitu berhadapan dengan Pak Luhut gitu. Makanya mereka harus hati-hati sekali mengajukan pertanyaan itu. Dan yang menarik ini memang coba kita simak ya penjelasan Pak Luhut, karena Pak Luhut menyatakan bahwa dia, alhamdulillah menurut Pak Luhut semuanya accomplish itu ya, tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi itu. Jadi artinya Pak Luhut, kalau saya simak di sini, dia juga nggak merasa keberatan, dan dia mengingatkan bahwa kenapa mesti dipersoalkan, dan harusnya nggak ada sekat-sekat ini yang membuat bangsa ini nggak maju. Coba kita simak dulu ya pernyataan dari Pak Luhut ya. Nah, saya ingin satu garis bawahin Pak. Jadi jangan saya dipikir ngurusin semua, tidak Pak. Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi, yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun, jadi saya tahu diri, ya Pak. Jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ini bukan saya yang membuat ini. Tahun 2019 yang buat ini Pak Profesor siapa? Menko pertama? Yudhoyono. Beliau yang buat. Jadi kalau Bapak lihat nomor A sampai I ini, ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden aja. Ya, kenapa Presiden mau memberikan itu? Ya, tanya Presiden. Nah, penugasan dari Presiden kepada Menko Marves itu seperti slide ini, macam-macam ya beliau suruh ya saya kerjain.
Jadi itu aja. Tapi saya pikir sampai hari ini tidak ada yang saya tidak deliver apa yang diberikan oleh Presiden. Itu saya pikir saya bisa jamin pada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau saya tidak bisa, saya akan bilang kepada Bapak Presiden. Mungkin Bapak Presiden berikan pada yang lain. Tapi sampai hari ini, apa ini yang diberikan di slide yang Anda Bapak Ibu lihat semua ini, next slide, itu juga saya kira saya lakukan sampai pada minyak goreng kemarin, yaitu dari ngurus SpaceX sampai tiba-tiba Presiden minta minyak goreng. Dan alhamdulillah kalau saya boleh lapor di sini, saya kemarin pergi ke Semarang, juga lihat di Jawa Barat, lihat di Jakarta, angkanya semua mulai turun, semulai sekarang bagus. Dan hari ini dan besok saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku-pelaku dan asosiasi di Bali. Kita mau bikin business matching. Jadi apa yang dibuat pemerintah, apa yang dibuat kalian, apa yang cocok, apa yang tidak cocok, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Karena saya lihat dari itu, kerusakan yang selama 5 bulan itu, inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun. Nah, jelas Bung Rocky dari pernyataan Pak Luhut tadi. Jadi nggak keberatan Pak Luhut kalau dari pernyataan itu karena, nah yang jadi pertanyaan ya, menarik ini. Ya. Saya kira juga Pak Luhut greget lihat bahwa ini menteri nggak deliver ya. Setiap kali sidang kabinet Pak Luhut dengerin menteri sana ngomong yang nggak pernah tuntas. Sebagai militer dia ingin efisiensi, itu ada yang disebut military efisiensi, itu bahwa kalau udah membidik itu artinya sasarannya udah dikunci. Bila jempolnya udah di depan pelatuk ya harus segera nembak kan sebelum objeknya berubah dimensinya, berpindah 1 cm aja peluru bisa meleset. Jadi kebiasaan itu mungkin yang terbawa sehingga Pak Luhut greget lihat kok nggak bisa ya langsung dieksekusi masalahnya tuh. Nah, cara Pak Luhut tentu memberitahu pada Presiden dalam bahasa yang hanya mereka berdua yang tahu, karena hanya mereka berdua sebetulnya yang punya relasi paling panjang di selama kabinet Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi anggap ya kalau itu Pak Luhut aja yang kerjain. Lalu Pak Luhut, ya memang lebih baik saya, karena saya yang lebih mampu mengatasi. Jadi psikologi itu dengan sendiri terbentuk karena kedekatan itu. Kan nggak sedekat Pak Luhut kan, Pak Jokowi kan nggak sedekat Pak Luhut terhadap Erick Thohir misalnya kan. Itu jauh sekali itu. Erick Thohir lebih dekat dengan anaknya Pak Jokowi daripada Pak Jokowi kan. Lebih dekat dengan Gibran mungkin. Jadi bagian ini yang kita sebut sebagai kimia politik itu dengan sendirinya berlangsung di antara mereka yang saling kenal tuh. Kalau bahasa satiranya allies attract each other. Makhluk-makhluk yang sejenis saling menguatkan, saling tertarik satu sama yang lain. Jadi itu dasarnya kenapa kemudian Pak Luhut menganggap kenapa sih kalian cemburu? Kan ini dasarnya persahabatan dan saling percaya di antara Pak Luhut dan Pak Jokowi. Nah masalah politiknya kenapa Pak Jokowi tidak percaya pada orang lain? Kan itu intinya tuh. Iya. Kan kalau kita lihat katakanlah Menko gitu. Menko itu kan bukan hanya Pak Luhut, ada Pak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, ada Menteri PMK Pak Muhadjir Effendi gitu ya. Atau kalau kemudian ada menteri-menteri teknis semua. Tapi kenapa semua jadi diborong gitu ya? Saya jujur kaget loh, 27 penugasan dan saya kira ini belum berakhir ya, masih panjang, masih akan ada penugasan lain. Kompleksitas kebijakan di istana itu makin lama makin memungkinkan berantakannya perencanaan. Dan itu artinya bagi Pak Jokowi lebih efisien kalau yang merencanakan itu adalah orang yang paham karakter Pak Jokowi itu. Jadi kira-kira begitu tuh, dan memang secara faktual hanya Pak Luhut yang paham karakter Pak Jokowi itu. Karakter politiknya karena memang Pak Jokowi diasuh secara politik oleh Pak Luhut, dan karakter bisnisnya itu karena dari awal mereka berdua punya bisnis yang sama itu. Jadi sebetulnya masalahnya akhirnya diefisienkan dengan kedekatan personal itu. Baik atau buruk nggak keadaan itu. Ya sebetulnya itu adalah baik aja karena nanti efeknya lebih mudah dikontrol kan. Daripada sidang kabinet mending diselesaikan dulu di antara 2-3 orang tuh. Tapi buruknya sinyal itu sebetulnya harus membuat menteri-menteri yang lain malu dan merasa tersinggung. Nah itu yang justru bagi saya aneh betul ya. Ini menteri-menteri udah nggak dipedulin apa Pak Jokowi kok masih terima gaji dan masih mau sok pamer bahwa dia portofolionya adalah menteri A, menteri B kan. Kan lebih baik mundur karena udah nggak dianggap kan sinyal Pak Jokowi kalian itu nggak ada gunanya lagi, yang berguna tinggal Pak Luhut.
Kan itu kan. Jadi tahu dirilah menteri-menteri itu, bahwa itu sindiran halus dari seorang presiden yang masih memakai kultur Jawa di dalam mengoperasikan kekuasaan. Ya, oke. Tapi dari sisi itu, dari sisi Pak Luhutnya. Sementara dari sisi Pak Jokowinya kan kemudian orang bertanya-tanya, lah sebenarnya yang jadi presiden siapa kok semua tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Pak Luhut kan gitu. Ya kalau itu tanya sama Elon Musk timnya juga bilang bahwa itu Perdana Menteri. Jadi itu udah jadi rahasia umum bahwa memang yang menguasai sebut aja kimia kekuasaan itu adalah Pak Luhut sebetulnya tuh, dan Pak Jokowi terpaksa ditawan oleh incapacity-nya tuh. Lain kalau Pak Jokowi bisa tampil sebagai orang yang ngerti makroekonomi, ngerti tentang konstitusi, maka Jokowi akan kasih sinyal bahwa oke, saya perintahkan itu karena saya mau efisien. Tapi kalau yang sekarang terjadi, Jokowi perintahkan itu karena Jokowi sendiri nggak ngerti masalah, kan itu jadinya kan. Jadi itu yang dipamerkan, dan Pak Luhut merasa memang Pak Luhut memang paham masalah. Itu soalnya tuh. Yang jadi masalah, kenapa DPR nggak mau tanya ke presiden tuh? Kenapa Pak Luhut terus yang diangkat? Kan hak ya paling hak bertanya lah. Atau dengan cara apapun, atau kirim nota kayak bertanya supaya presiden jawab. Kan pertanyaan publik begitu, kenapa favoritisme itu ada pada Pak Luhut? Apakah memang ada perjanjian yang lebih dari sekedar kedudukan Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi? Ya, jangan-jangan ada agreement lain di belakang itu tuh. Itu sebetulnya keterbukaan itu yang mesti kita ajukan. Nah, pers sudah sering kali bertanya dan Presiden Jokowi nggak pernah jawab kan. Akibatnya sasaran pindah ke Pak Luhut. Itu nggak fair, saya bilang tadi. Pak Luhut hanya menerima mandat, yang pemberi mandat itu yang mesti kita persoalkan. Ya. Sepakat saya kira, dan jawaban Pak Luhut juga seperti itu. Ya, itu jangan tanya sama presiden gitu juga. Ya, dan presiden udah ada jawaban kan. Saya tidak tahu kok tanya saya. Ini tapi saya kira ini, walaupun kita membahasnya secara bercanda-bercanda, ada soal yang serius ya pada program leadership kita gitu ya. Makanya saya jujur terkejut ketika kemarin Muni menyatakan alasannya kenapa dia mendorong untuk tetap di 3 periode lagi, karena menurut dia kok tiba-tiba kualitas atau standar kepemimpinan yang capres-capres yang ada ini kok jauh skornya di bawah Pak Jokowi. Saya agak bingung skor yang mana gitu yang tinggi pada Pak Jokowi dengan realitas bahwa semua pekerjaan diserahkan pada Pak Luhut kan gitu. Sebetulnya kalau kita fair misalnya bandingkan siapa yang paling banyak bikin prestasi, presiden atau Pak Luhut. Kalau cuma 2-3 kali Pak Luhut berprestasi, ya udah orang anggap ya itu artinya ada hal tertentu yang presiden titipkan. Tapi kalau semua program presiden dimintakan untuk diatur dan dikoordinir oleh Pak Luhut, itu artinya memang presiden nggak mampu lakukan sesuatu kan. Jadi karena itu kita dorong aja Pak Luhut, kita calonkan aja jadi calon presiden kan. Karena memang pengalaman Pak Luhut itu lebih lengkap daripada Pak Jokowi dan menteri-menteri yang lain tuh. Dari segi pengetahuan ekonomi, ya Pak Luhut paham global economy, financial marketnya karena beliau adalah pengusaha. Dari segi keamanan nasional jelas Pak Luhut paham sebagai jenderal tuh. Batin Pak Luhut itu akhirnya terganggu. Karena dia mungkin merasa, kan saya udah punya banyak jabatan dan saya tahu tentang Indonesia. Kenapa saya nggak dicalonkan jadi presiden kan? Kan itu problemnya sebenarnya kan. Kan mestinya Pak Jokowi bilang bahwa calon saya adalah Pak Luhut. Karena Pak Luhut yang mampu untuk meneruskan, tadi Pak Jokowi bilang, penerus artinya meneruskan. Ya, meneruskan program-program pembangunan sekarang. Ya. Program-program pembangunan. Yang paling paham itu Pak Luhut. Gampangnya begitu kan. Yang lain kan menteri teknis yang cuma tahu satu segmen aja. Pak Luhut tahu semua. Jadi kalau kita bilang ojo ke susu, ya memang karena memang lagi disiapkan Pak Luhut sebagai seseorang yang mampu untuk membaca pikiran Pak Jokowi, mampu mengamankan Pak Jokowi setelah lengser, dan mampu meneruskan program-programnya. Jadi masuk akal kalau kita minta SMRC supaya lakukan survei ulang tuh. Apakah kedudukan Pak Luhut sekarang cukup untuk dijadikan dasar dia dicalonkan sebagai presiden? Saya kira lebih dari cukup. Partai udah ada kan, Golkar pasti. Kalau Pak Jokowi bilang saya mencalonkan Pak Luhut, ya Golkar dengan sendirinya ikut. Apalagi partai-partai lain yang punya komorbid pasti ngikut Pak Luhut. Ya. Ini gagasan menarik karena bagaimanapun Pak Luhut kan orang Golkar ya. Jadi kalau
kalau seperti yang dikatakan oleh, nah saya jadi teringat ini yang seperti dikatakan oleh Airlangga Hartarto, Partai Koalisi Indonesia Bersatu itu tidak mungkin mencalonkan bukan kadernya sendiri. Nah kalau gitu kan Pak Luhut cocok nih. Iya itu, mending kita undang Pak Luhut aja di forum FNN untuk tanya kesiapan beliau. Karena yang lain kan nggak mau nanya kan, nanti bahkan takut bertanya tuh kan. Masa anggota DPR takut bertanya pada Pak Luhut? Kita akan bertanya, Pak Luhut mau nggak jadi calon presiden? Nah kalau Pak Luhut bilang enggak, itu artinya dia ingin memimpin Liga Boikot Pemilu, LBP juga namanya tuh. Ini pilihannya masuk akal dua-duanya tuh. Sangat mungkin satu waktu Pak Luhut merasa bahwa ya sebaiknya dia memimpin, dan itu hal yang bagus, sehingga kan Pak Luhut orangnya terbuka itu, dan publik justru jadi terbuka pikirannya. Kan nanti akan dibandingkan Pak Luhut dibandingkan Erick Thohir, lebih bermutu siapa? Ya, Erick Thohir cuma ngerti tentang BUMN dan pengertiannya pun itu dalam pengertian yang buruk tuh. Tapi Pak Luhut mengerti BUMN, mengerti sektor infrastruktur, industri segala macam, pertahanan. Jadi memang itu kapasitasnya tuh. Bahkan dibandingkan Anies, ya pasti Pak Luhut lebih punya pengalaman memimpin. Jadi kita sandingkan aja Pak Luhut berdebat dengan Anies, berdebat dengan Ganjar, semuanya pasti Pak Luhut menang. Nah, itu yang sebetulnya ditunggu oleh Presiden Jokowi, supaya ada gerakan untuk menjaga momentum, dan yang sangat masuk akal sekarang adalah Pak Luhut juga ikut di dalam kompetisi. Ini hal yang faktualnya begitu. Tapi saya kira kita mesti realistis, saya kira, dan itu pasti disadari juga oleh Pak Luhut, karena bagaimanapun kan dalam politik Indonesia Pak Luhut itu sekarang double minority kan, beliau Jawa dan non Muslim, itu kan saya kira mungkin selalu yang jadi pertimbangan dari Pak Luhut. Ya itu pertimbangan antropologis, tapi bukan pertimbangan konstitusional kan. Jadi Pak Jokowi bisa bilang, wah ya memang Pak Luhut double minority, tetapi majoringnya itu banyak tuh. Dalam semua portofolio kebijakan publik Pak Luhut sudah terlibat. Jadi mau pilih mana tuh? Pilih orang yang tidak punya problem double minority tapi nggak punya pengalaman memerintah, lalu disebut satu persatu kan. Dibandingkan dengan Erick Thohir, lebih baik mana untuk melanjutkan program saya? Tentu Pak Luhut unggul tuh. Dibandingkan dengan Pak Prabowo, bahkan Pak Luhut lebih unggul tuh. Karena Pak Prabowo baru masuk kekuasaan, Pak Luhut dari awal itu. Jadi betul-betul masuk akal proposal FNN. Ya mantap, sepakat saya kira Bung Rocky. Oke. Dan tetapi saya kira mungkin tetap saja walaupun Pak Luhut yang akan maju dari Partai Koalisi Indonesia Bersatu gitu, bagi kita yang kita harus terus dorong adalah 0%, karena dengan cara begitu kita bisa menjaring sebanyak mungkin calon-calon presiden yang bisa bersaing juga dengan Pak Luhut. Ya. Saya kira 0% Pak Luhut akan setuju, karena Pak Luhut punya big data yang memperlihatkan bahwa 0% itu akan menyelamatkan Indonesia. Nah, satu waktu big data itu akan dibuka oleh Pak Luhut. Oke, mantap Bung Rocky. Terima kasih. Ya. Salam. Nah,